Hey, do you have an interest in fashion, beauty, and lifestyle? If you do, are you an influencer? And if yes, are you our next beauty icon? Hai semua, it's Karina Basrewan here, Puteri Indonesia, DKI Jakarta 6 2018, and fashion blogger. Nah, aku mau ngajak kalian untuk ikut kelas aku bersama ATV Creative Asia Batch 3 Influencer Academy. Nah, di situ kita bakal belajar banyak banget tips and trick gimana sih jadi influencer yang top dan sejati. So I'll be taking you onto a tour of cara foto, cara ngedit foto, dan juga mikir caption yang pas buat foto kamu tuh gimana sih. So if you haven't already, register now and I will see you in class. Hey guys, we are Love Me, Love You. I'm Karina. I'm Kim. I'm Yasmin. I'm Kizzy. And we're fun, that's for starters. And what do we do, guys? Well, we aim to inspire and remind each and every person here in Indonesia to love themselves and love others. So they can go out and dream big and do great things. That's So right. for more, swipe up. Alright, love me, love you. Halo semuanya. Halo. Halo Oke. Kak. Hai, selamat datang semuanya. Dan tentunya ini kita live ya, live recorded juga. Jadi buat nanti teman-teman yang belum bergabung bisa nonton recorded versionnya ya. Jadi nanti kita akan upload di YouTube juga. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi untuk tema pembahasan kita kali ini adalah mana ya Pak? Ini menarik banget untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Temanya adalah online well-being, improving self-worth, building confidence, and taking action. Yes, ini event spesial untuk ngebantu kamu ya dalam mengenal diri lebih jauh, terus juga percaya diri termasuk your personal branding on social media. So basically ini adalah pre-event ya sebelum kita nanti ada ATV Beauty Icon batch ketiga. Batch 3. Ya ini bakal seru banget dan tentunya di ATV Beauty Icon batch ketiga ini masih bersama mentor cantik kita ada Karina Basrewan, dan yang paling spesial di kesempatan ATV Beauty Icon batch ketiga ini kita ada kolaborasi benar dengan Lovemeloveyou.id. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu Lovemeloveyou.id bisa cek aja langsung Instagramnya. Di situ ada 5 cewek cantik yang selalu bagi-bagi kebahagiaan. Bagi-bagi kebahagiaan. Spread the happiness. Yes, kayak gitu ya. Nah, kalau gitu langsung aja kita sambut our beautiful mentor and friends, of course, Karina and Kizzy. Boleh silakan dinyalakan kameranya. Hai Ki. Hey. Hai. Hai. Oh, wow, cantik banget. Thanks for having us. Yeah, of course. You look great. Oke, jadi cantik banget ya. Kembar ya. Aduh, salting deh gue. Oke, kita akan langsung mulai dan mungkin kita akan kasih tahu juga ya kalau kali ini kesempatannya kita nggak mau kaku-kaku banget. Kita akan ngobrol dan berdiskusi gitu. Hubungannya dengan tadi kepercayaan diri gitu, terus juga self worthy ya, dan juga mungkin memperkenalkan gitu teman kita dari Lovemeloveyou.id ya atau Love Me Love You, Kizzy, K dan teman-teman yang lain kayak gitu. Aku sambil admitin yang lain ya di sini ya. Oke, kalau gitu aku mulai dari perkenalan diri dulu. Kenalin, aku Agung Prakoso, founder of ATV Creative Asia, selaku digital strategist juga yang mengatur seluruh perencanaan digital di campaign ATV Creative Asia, dan juga tentunya seluruh klien yang ada di yang dihandle oleh ATV Creative Asia. Betul. Di sini juga ada aku, ada Adrian. Can you guys hear us? Yeah, we can hear you. Okay. Oh. You know what? Should we just continue the introductions? Okay. All right.
because I think they might be having some technical difficulties. So Karina, would you like to introduce yourself? Yes, hi everyone. I'm Karina. Halo semua. Mungkin banyak teman-teman di sini tahu aku sebagai mentor di ATV Creative Asia sebagai influencer mentor. I will be teaching or mentoring the batch 3 of the Beauty Icon. So batch Beauty Icon 2021. So if you haven't already, jangan lupa untuk register. Mungkin aku mulai sedikit tentang background aku. Aku Puteri Indonesia DKI Jakarta 2018 dan juga I am a fashion and lifestyle influencer. Dan juga aku bagian dari Love Me Love You. So we make 2 out of 5 of the Love Me Love You team. So it's really nice to be here. Hari ini aku dan Kizzy bakal sharing banyak tentang kenapa dan bagaimana kita memulai membangun Love Me Love You in the first place, apa visi misi kita sebagai tim dan juga secara individual, dan semoga itu bisa juga membantu teman-teman lebih self-confident dan juga know your worth bagaimana, dan pastinya bisa membantu cara kalian bikin brand image kalian di social media yang akan nge-bridging untuk kelas kita yang akan kami mulai hari Minggu. Oh, halo. Halo, sorry. Akhirnya podcastnya Pak RT nih. Lanjut, silakan Kar. Yeah, sorry. So, that's it for me, and we have Kizzy here. Hi everyone. If it's okay, I'll be speaking in English. Yes. Because I'm not too confident in my Indo. But yes, my name is Kizzy. As Karina mentioned, we form 2 out of 5 of the Love Me Love You team. We founded Love Me Love You because we wanted to have a community of men and women in Indonesia to really spread the message of loving yourself first and loving others. It's so important to have that in our drilled into us, because loving yourself first really is the basis of, being able to reach your goals and being confident and knowing your self-worth. And I think if you want to be an influencer, you need to be a positive influencer. That's why it really starts from within, and that's what we want to teach and talk about in our Love Me Love You / ATV Creative Asia workshop. Yes. So that's a little bit about us. Oh yeah, and my background, so that you're getting good information, is that my background is in psychology and HR. So I have had experience with psychology and also business, and so that's why, all the information and materials are researched and relevant, and you're going to be getting the best of the best. Yes. Oke. Thank you, gang. So, jadi kita udah mulai kenal sama Kay sama Kizzy ya. Nah, yang mungkin perlu juga diketahui teman-teman bahwa Kay sama Kizzy ini punya background yang cukup menarik. Maksudnya kalau kita berbicara mengenai Kay di sini, Kay itu mulai karirnya dari mana sih, Kay? Kamu mulai karir sebagai Putri Indonesia kah atau sebelumnya ada? Iya, mungkin aku bisa dibilang karir aku mulai dari Putri Indonesia. Jadi saat aku pas banget baru lulus kuliah di Melbourne, aku pulang lalu aku mengikuti ajang Putri Indonesia, dan jadi dari situlah karir aku sebagai fashion dan lifestyle influencer mulai beraksi. That's why sekarang ini katanya juga lagi sibuk di news anchor ya, jadi membawa berita CNews Today ya. Kenapa? Sorry, Ian? News anchor di CNews Today. Oh iya, aduh sampai lupa. Juga, aku lupa loh. Thank you for reminding. Aku juga news presenter atau news anchor di news channel pertama yang dalam bahasa Inggris, namanya See Today. Jadi biasanya aku news anchoring saat weekend, jadi kalau weekdays aku menginfluence. Oke. Nah, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang apa namanya, kalau kita udah mau ngebahas topik mengenai self worth, confidence gitu ya.
Nah, bisa kasih sedikit petuah nggak sih? Wah, petuah. Wejangan. Oke, antik gitu ya. How do you gimana sih kamu memulai karir kamu sebagai Putri Indonesia gitu? Maksudnya apa sih pertimbangannya gitu? Terus kesempatannya seperti apa gitu? Siapa tahu di sini teman-teman juga ada yang pengen jadi Putri Indonesia misalnya. Menurut aku kalau di dalam dunia beauty pageant mungkin yang dilihat dari luar tuh orang pasti mikirnya kayak harus cantik, itu yang paling penting. Tapi sebenarnya setelah aku mengalami dan mengikuti ajang tersebut, that's not all that matters gitu. Jadi selain cantik juga kita harus berwibawa dan kita juga harus mempunyai wawasan yang luas. Tapi itu pun menurut aku nggak cukup. Kita harus mempunyai hati yang besar. Kita harus mempunyai hati yang bisa memberi, yang bisa mengertikan orang lain. Because I think to be in a beauty pageant, to be a beauty queen lah istilahnya, kita harus siap untuk membantu orang lain. We have to do our job for a purpose, and that purpose is to help others, is to be able to always lend a helping hand. It's not always glamorous. Kita juga harus bisa turun tangan untuk membantu orang-orang yang mungkin kurang mampu, the less fortunate, and nggak hanya itu, tapi juga orang-orang yang mungkin mempunyai kekurangan di self-confidence yang kita akan juga bicarakan nanti. Jadi, for me, I think kalau kalian mau ikut beauty pageant, it's so much more than hanya badan tinggi atau muka cantik atau pintar atau mempunyai wawasan yang luas. Kita juga harus mempunyai karakter yang baik. Nah, karakter yang baik tuh apa sih? Kita bisa nggak sih menjadi istilahnya berkat untuk orang lain? Apakah kita bisa spread positivity dimanapun kita berada? Bisakah kita tetap encourage orang-orang yang ada di sekitar kita untuk terus membangun mereka? Nah, kalau kita memang mempunyai drive untuk menjadi orang seperti itu, menurut aku kita sudah mempunyai biji, the seed to be able to become a beauty queen. Karena pastinya kalau kita mau membantu orang, kita mempunyai hati yang tulus, hati yang baik, pasti intentions kita juga akan tulus dan baik. Dan dari situ pasti menurut aku percaya kalau kita baik ke semua orang, pasti jalan kita akan juga dibuka sama Tuhan. So I think that's the most important characteristic to have if you ever have an interest in that field. Okay. I mean, that was like, now you know why she's a beauty queen. That's why exactly. This Kalau is kita it. ngomongin Karina dan kesibukannya gitu ya. Sekarang kita ngomongin Love Me Love You dan ini ada Kizzy. Kalau dari Kizzy, what do you think Kizzy? Maksudnya Kizzy ini untuk mengangkat self confidence itu menurut Kizzy seperti apa sih? Nah, sebelum ke situ kita belum ngebahas dari backgroundnya Kizzy dulu nih. Oh iya, backgroundnya Kizzy dulu. Kizzy ini ambil psikologi ya? Di mana sih psikologinya? Yeah, so I studied psychology and HR in Australia, and I'm still actually taking I'm doing my honors year right now. So I'm doing my psychology thesis, my research paper this year. I have about less than 6 months to go until I graduate. So I'm really happy. Yep. And on top of that, I've also been working basically since school in, HR and marketing as well. I am doing digital marketing now at an IT company. So juggling this, that, here and there, it's a lot. But the thing is, I'm very, very passionate about mental health. And that's why, we're doing Love Me, Love You. And I'm excited to do this workshop with you guys. Yes. Nah, okay. About that, that's why you started Love Me, Love You. Nah, can you tell us more about why gitu? Kenapa sih kamu buat Kizzy ini sebagai founder kan? Yeah. Ya. Ada berlima ya? Well, these are, I feel like, I founded it, but then these are my co-founders. You know what I mean? Founder, co-founder. But just a second, let me just turn on the lights because it's a little dark over here. Okay. Bentar ya guys. Kita juga nggak sih? Kita gelap nggak? Okay. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, kita ucapin selamat bergabung.
Hi everyone. So hopefully you can. Kita pengen tahu kehadirannya, boleh raise your hand virtual. Kalau bisa nyalain kamera, boleh ya nyalain kamera. Jadi nanti kita ada foto bareng. Yeah, so hopefully you guys can see us better now. Yap. Iya, lebih terang. Nanti kelihatan cantiknya kalian. Yeah. So, thank you. So the reason why, okay, I'm just gonna get really personal and just personal. So basically, growing up here in Indo, and then I also moved to Malaysia, and I also moved to Australia for a little bit. Not a little bit, I was there for 10 years. But basically growing up, I was bullied all of my life for how I look, mostly because of my nose, how hairy I am, how big of a forehead I have. Basically every single thing about me was always judged, and I was always bullied. It was all verbal, and also there was this one time where a little kid actually kicked me in the face, like right in the nose, because she thought that my nose was really big. So she kicked me in the face. Amazing. So growing up, I always had zero confidence. I had zero self-esteem. I went into a really bad depression because of certain events. And that's why I wanted to study psychology. That's how I got interested in studying psychology. And in Indonesia back then, I think mental health is being more discussed now, which is really, really good. I think that, now there's lots of resources and stuff. But back then when I was in high school, none of my friends knew what I was going through. I couldn't talk to anybody about how I was feeling. None of my teachers really understood what I was going through either. So it was a really tough time. And I'm really glad now that, I mean, Karina's seen me, we've known each other since kindergarten. Really? Middle, yeah. Dari umur 3 tahun. Yeah. 3 tahun. So she's literally my sister, basically. So we're actually sisters. So she can tell you, Karina can tell you, I used to be so just sad all the time, and now I do feel like I have confidence and I know what I want to do. I know that what I'm worth, and I think that that's so important. And it all started because I found my purpose. And my purpose in life, or at least what I want it to be, is to help others with their mental health journeys. So one of those things is Love Me, Love You. And then I also have Why Safe, but we can talk about that later. But you know what? Just following on what Karina was saying, it all really starts with, a good heart to give back. Because at the end of the day, if you just keep all of your talents, all of your skills to yourself, and just for you to make money and all that stuff, it's not going to be a very fulfilling life. But if you give back to others, give back to the community, you'll feel so much better, and it's way more worth it. So I completely agree with what Karina was saying. If you truly want to be beautiful inside and out, it starts with a giving heart, a loving heart for other people. So that's what I want to say about Love Me, Love You. That's why we want to say, with Love Me, Love You, the message is that you really need to be able to love yourself first in order to love others better. So, kita akan langsung ngebahas topik yang akan kita bicarakan gitu. Love yourself, know your self-worth, and things like that gitu. Yang Kizzy sampaikan di sana tadi, bahwa untuk benar-benar mencintai diri sendiri, kita juga harus memberi gitu ya. Kalau kurang lebih seperti itu ya, Ki ya. Ya kan. Terus untuk tadi juga aku ngutip dari Kay sempat menyampaikan encourage others gitu. Penting banget untuk kita bisa juga encourage others. Nah, tapi permasalahannya biasanya yang jadi permasalahan umum ya adalah encourage ourselves. It's sometimes it's hard gitu. So how do we do that? How do we encourage ourselves gitu? Apa misinya apa sih yang kira-kira bisa buat kita juga bisa menyemangati diri sendiri di awal-awal gitu sebelum kita memulai encourage others atau encourage yang lain gitu. Sebenarnya benar sih. It's maybe
easier to encourage others than encourage yourself. Ya kan? Kadang-kadang contohnya lebih gampang buat kita nasehatin orang lain daripada untuk kita mengambil nasihat itu sendiri. And it's often that's because kadang-kadang kita lebih nggak percaya diri dan nggak yakin sama diri kita sendiri. Nah, gimana kita bisa overcome hal itu? Menurut aku paling penting sih yang pertama untuk mempunyai support system yang kuat. Sebenarnya kita nggak perlu teman-teman yang banyak. Kita nggak perlu untuk punya, menurut aku ya, nggak perlu untuk punya kenalan yang banyak. Cukup 1-2 orang yang kamu benar-benar percaya, 1-2 orang yang benar-benar sayang sama kamu for who you are. Dan wants what the best is for you gitu, genuinely gitu. Yeah. Jadi aku bersyukur banget, mungkin dalam semua teman aku mungkin Kizzy ya yang paling benar-benar paling dekat sama aku, dan dan dia paling ngerti, dan dia memang kalau aku salah tuh dia bakal bilang kamu salah begini, nggak bisa begini. Tapi saat aku down dia pasti akan nge-lift aku juga, karena yang aku lihat apalagi kita dari tinggal di Australia kita balik ke sini, kita sering banget ngelihat bahwa ternyata komunitas yang kita balik ke sini itu banyak banget nggak tulus, dan mungkin teman-teman juga pernah ngerasain itu, mungkin temannya banyak tapi belum tentu semua dari teman-teman itu mempunyai intention yang pure atau mempunyai hati yang tulus, benar-benar mau wants what the best is for us gitu. Jadi menurut aku sih pertama it's to have a solid support system, karena dari situ solid support system karena dari situ kita benar-benar bisa dibangun. Dengan saat kita nggak kuat, kita bisa mendapatkan kekuatan dari orang-orang yang benar-benar cinta sama kita. Karena I think there's nothing worse to have to go through it alone. Dan pasti aku percaya walau itu mama kita, papa kita, kakak atau adik atau mungkin pacar atau sahabat, pasti ada orang yang bisa mencintai kita dengan tulus. So you have to find that person, you have to find that solid support system. Dan menurut aku yang kedua, penting banget untuk kita selalu ingat untuk tidak fokus kepada kekurangan kita. Pasti setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu udah dari sananya begitu. Tuhan pasti menciptakan semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, gampang banget untuk kita shift our focus kepada kekurangan kita, apapun itu. Mungkin Kizzy pintar main gitar, aku nggak bisa main gitar gitu, contoh. Kalau misalnya aku mau mikir, oh ya aku nggak talented nih di musik gini. Karena lebih jago nyanyi. Nggak Kizzy sih sebenarnya. No. Tapi mungkin apa ya, I don't know, maybe I cook better than you. You definitely have better fashion sense. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang aku menguasai di fashion misalnya, mungkin itu bisa lebih bagus misalnya dari Kizzy itu contoh. Jadi aku fokus aja kepada kelebihan aku yang di situ. Dan saat aku mikir bahwa oh ya, sebenarnya kelebihan aku nih di sini and I'm actually good at it. Jadi saat aku fokus ke situ, aku tekunin, jadi keluarlah passion. Saat kita mempunyai passion, kita bisa lebih melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. And when you do something with your whole heart, you do it sincerely, you do it genuinely, nggak terpaksa dan nggak setengah-setengah. Dan dari situ, saat kita mempunyai ketekunan itu, kita juga akhirnya jadi lebih percaya diri sama apa yang kita lakukan, dan akhirnya itu reflect balik ke kita sendiri pun juga jadi lebih confident lagi. Jadi kalau menurut aku sih, those are the two for me most important ini sih yang paling kena gitu. Solid support system, dan juga selalu be blessed. Selalu fokus kepada kelebihan daripada kekurangan. Yes, so itu dia tadi ya. Jadi kalau pembahasannya tadi ada improving self worth adalah kalau bisa sedikit aku ngambil garis kesimpulan adalah knowing kalau emang setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, kayak gitu, dia mempunyai support system, dan sehingga akhirnya kita jadi lebih percaya diri gitu karena mempunyai support system yang baik, pola pikir yang tepat juga gitu ya, sehingga akhirnya bisa menjadi percaya diri gitu. Nah, kita ngebahas sedikit about taking action. So what should we do next? Oke, kita udah percaya diri gitu. Kita sudah memilih
our support system gitu, maksudnya teman-teman yang tepat gitu, orang yang tepat ya, iya teman-teman orang yang tepat untuk kita discuss mengenai our insecurities dan lain-lain gitu. So what about taking action? Mungkin Kizzy boleh di bagian ini. Yep. So just want to make sure that we are on track with time and everything. But okay, so I've literally gone through all of those things. So from having zero confidence, how do you increase your confidence? How do you improve your confidence and actually believe in yourself? I think the first step, completely agree with everything that Karina is saying. Maybe I'll just give some practical tips and tricks. Put pen to paper. I'm pretty sure that everyone's online and they're writing their notes and everything like that, but it's really, really important to put pen to paper, because once you do, it's out of your brain and it's out into the real world, and you can really see what you want, what's happening in your brain, and like, why are you thinking like this and stuff like that. You can identify the problem or something that's missing in your life just by writing it out. So for me, one of the most practical things and well-researched and backed, like evidence-backed things is to put pen to paper. In the workshop, we will give you some questions and like an actual worksheet on how to ask yourself these questions, because I know that sometimes we don't really think about, oh, am I actually okay? Am I actually happy? Yeah. Am I actually confident? Why am I not confident? Yeah. What am I actually insecure about? Stuff like that. Sometimes we don't really ask ourselves that. So it's really important to first be aware, right? Like be aware of what you want and like what you don't have right now and all that stuff. And then make a goal, make a plan to do. That's why the section of this is called Dream, Then Do, because we need to think about it first. We need to write it down and then we need to do it. So we'll definitely give you the practical tips and tricks if you come join the workshop. Yes. I promise it'll be really, really worth it. But yeah, one of the things that you can do right now, if you want right now, is to stop saying, oh yeah, I'm okay, I'm fine, when you're not fine. Because when you admit that, okay, no, I'm not feeling okay right now, then your brain is going to be like, okay, so what can we do to, fix that or like get over that? So yeah, I think just being more honest with yourself is one of the first steps that you can take to become a more confident and truly confident, because there's like fake confidence. There's like talking 100%. Really loud and stuff, but you're not really confident inside. So I think that's one of the first steps that you can take to be more honestly confident. Wow. Boleh tepuk tangan virtual semuanya. Oh yeah. Right. There's a quote that we love. Confidence is quiet, insecurities are loud. Confidence are quiet. Confidence is quiet, insecurities are loud. Oke, itu ya. Jadi itu bisa diambil kesimpulan, dan teman-teman seperti yang sudah kita sampaikan bahwa di workshop kali ini adalah bentuk teaser ya dari ATV Icon. So mungkin closing speech nih boleh ajak teman-teman buat bergabung di ATV Icon Batch 3, karena nanti di situ ada Kizzy juga, ada Kay juga yang akan ngisi kelasnya ya, dan kita akan 3 hari full. Ini akan ada mentoring untuk belajar jadi influencer yang berkualitas, menjadi lebih percaya diri dan lain-lain. Silakan Kay. Thank you so much teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini. I hope even from that brief sharing that we did, mungkin teman-teman bisa membawa pulang sesuatu hikmah lah, to how to be more self-confident, how to know your self-worth, dan mungkin sudah bisa mempunyai ide kalian tuh sebagai influencer mau self-brandingnya kemana gitu. Nah, jadi hari Minggu kita bakal ada workshop ATV Creative Asia dan juga Love Me Love You, dan aku pun juga akan hadir sebagai mentor kalian, di mana kita bakal gali lagi nih apa yang kita udah omongin malam ini. We're gonna go deeper on how to really overcome that insecurities and
we all have insecurities, whatever it may be kan. But we've all been there. We've all been there. Mungkin juga 100 nggak bisa kita 100% langsung ilangin gitu. It's a process. It's a long process. Tapi mungkin kita in one way or another bisa membantu untuk reduce that and build your self confidence biar kalian lebih pede lagi. Dan yang paling penting kalian tuh pede buat diri kalian sendiri bukan buat orang lain. Nah, itu yang paling penting untuk kita selalu ingat. So we're gonna keep digging that. We're gonna dissect all of that on Sunday. Jadi tune in untuk teman-teman yang mungkin belum register. Don't forget to register karena selain itu nggak hanya hikmahnya yang didapat, tapi juga banyak hadiah-hadiah yang bisa dimenangin. Yeay. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kay and Kizzy waktunya dan juga tentunya ilmunya ya dan juga share-nya gitu hubungannya dengan kepercayaan diri dan lain-lain. So Kay and Kizzy boleh untuk kalau misalnya untuk mau apa namanya choose duluan silakan ya. Oke. Thank you Bye everyone. Sampai See ketemu. you. Bye. Bye Kay, Kizzy. Oke, so teman-teman itu dia ya. Jadi kalau tadi kita membahas hubungannya dengan kepercayaan diri, hubungannya dengan self-worthy, terus juga Kizzy juga banyak banget ngebicarain mengenai knowing yourself gitu bahwa kalau kamu merasakan nggak baik-baik aja gitu, jangan pura-pura baik-baik aja gitu. Itu harus diatasi gitu kan. Nah, semoga beberapa menit ini kamu bisa mendapatkan apa ya namanya ya aha moment atau kayak insightful things yang bisa kamu terapkan ke keseharian kamu gitu hubungan dengan kamu tentang mencari diri itu sendiri gitu ya. Yes. Dan yang paling penting juga nih yang perlu teman-teman ketahui nantinya di ATV Academy BTI Can Batch 3 kita nggak cuma ngebahas tentang self confidence saja, tapi kita juga akan banyak banget ngebahas tentang gimana kita develop ourselves di media sosial gitu. Gimana caranya kita nge-branding diri kita di media sosial, gimana caranya kita bisa dilirik sama brand, juga banyak hal lainnya yang bisa kalian pelajarin di ATV Academy selama 7 hari webinar full ya. Selama 7 hari itu webinar, nanti itu webinarnya malam hari gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa bisa luangin waktu untuk malam hari untuk bisa belajar bareng langsung sama Karinanya gitu ya, karena bakal jelasin langsung juga tips and tricks gitu ya, gimana seorang Karina ini influencers yang banyak banget dilirik sama brand-brand yang cukup besar gitu. Mungkin bisa dilihat feed Instagramnya, bisa dicek Instagramnya @Karina Basrewan, Karina Basrewan gitu ya. Nah di situ bisa dilihat tuh brand-brand yang udah bekerja sama dia dan cara dia mempresentasikan brand tersebut. Sampai akhirnya banyak banget brand-brand besar lainnya juga pengen kerjasama sama Karina. Nah, itu akan nanti di-share di ATV Can Batch 3 gitu. Dan sesuai janji kita juga tadi di feeds ya, kalau teman-teman dapat dari feeds atau dari grup Telegram, kita juga akan ada promo spesial buat yang udah hadir hari ini. So, aku minta buat teman-teman yang udah hadir hari ini wajib isi form yang ada di bio ATV. Nanti formnya kita akan take out, kita akan ganti jadi ATV Can Batch 3 untuk pendaftarannya. Sekarang masih ada kesempatan untuk kalian masukin ke sana data diri kalian. Nanti di situ kalian akan mendapatkan promo spesial lagi tambahan ya, karena kalian sudah ikutan workshop kita kali ini kayak gitu ya. Yes. So kita sudah sampai di sini ya untuk teman-teman. Nantikan terus, kita akan bikin kayak gini terus untuk workshop-workshop yang tentunya semoga bisa membantu teman-teman semua gitu ya untuk berkembang gitu ya, mau dari personal life gitu atau dari kehidupan sehari-hari atau bahkan di sosial media kayak gitu. Jadi pokoknya untuk yang belum masuk ke komunitas ATV silakan, itu aku udah ketik untuk websitenya, kalian bisa daftar di sana ya, dan jangan lupa juga untuk isi form di bio-nya atvcreative.asia ya. Instagramnya sama tuh di @atvcreative.asia untuk dapetin spesial diskon lagi untuk ATV Can Batch 3 kayak gitu. So thank you so much semuanya. Sekali lagi aku percaya ada 2 hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah waktu, karena waktu nggak bisa diulang. So thank you so much waktunya teman-teman semua sudah hadir hari ini. Boleh tepuk tangan virtual untuk kita semua.
Jangan lupa untuk daftar ya. Jangan lupa untuk daftar. Sampai ketemu di kelas Karina di ATV Beauty Icon Best 3. Bye bye. Bye bye.